krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken. Kita akan berbincang seputar topik pendidikan politik menjelang pemilu bersama 3 narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Ketua Bawaslu Buleleng, Bapak Ikade Carne Wirata SH. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi Bayu. Ya, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Astungkare luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya ke studio Pro 1 yang didampingi ataupun yang mendampingi serta istilahnya apa ya, harus bersinergi juga gitu ya. Betul. Partnership gitu ya namanya Pak ya, bersama Bapak Komang Kapatri Ariandono SIP sebagai Kaban Kesbangpol Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Kaban. Selamat pagi. Ya, sehat Bapak? Sehat. Harus tetap semangat Pak ya. Semangat. Vibrasinya biar nular ya Pak ya. Oke. Kita juga bersama Bapak Igede Arya Suardana APMM selaku Kasatpol PP Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi dan selamat pagi pemirsa se-Kabupaten Buleleng. Semoga sehat selalu. Iya. Apalagi menjelang pemilu ya. Betul sekali. Biasanya agak cemberut Pak ya kalau ketemu dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kalau di sini saya terlihat kalau sumringah saya ya. berusaha tidak cemberut. Oke. Tapi kalau parpol biasanya ramah-ramah dia menjelang gitu. pemilu ya. Oh, iya. Iya. Menjelang pemilu ya. Biasanya Iya. kalau tidak menjelang pemilu gimana? Kurang ramahnya. Biar masyarakat yang menilai. Oke, siap. Terkait dengan hal itu tentu saja kita akan berbincang seputar topik pendidikan politik menjelang pemilu ya. Diperlukannya begitu ya persiapan yang matang menjelang pemilu 2024 ini agar terciptanya keberhasilan pesta demokrasi. Jadi salah satunya dengan memperhatikan tingkat partisipasi politik. Silakan pemaparannya yang pertama mungkin Pak Ketua Bawaslu, silakan Pak Carne. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih pendengar RRI manapun berada. Pada kesempatan yang baik ini kami diundang bertiga untuk bersama-sama memberikan sosialisasi lah, sosialisasi kemudian pencerahan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti. Tentunya memang di dalam pelaksanaan pemilu, penyelenggara pemilu kami bertiga, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP yang sebagai penyelenggara pemilu tentunya memang harus sudah siap melakukan giat-giat penyelenggaraan, pengawasan maupun pengawasan etik dari penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh DKPP. Tentunya kami di Bawaslu Kabupaten Buleleng sudah menyiapkan diri untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan kami di dalam mengawasi pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tentunya memang ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dari tingkat pusat sampai tingkat ad hoc. Tentunya pertama dengan melakukan penguatan internal dulu, jadi kita memahami aturan-aturan karena aturan pemilu itu berubah-berubah gitu. Termasuk juga dengan secara teknis yang dibuat oleh KPU, PKPU-nya juga berubah dari pemilu ke pemilu. Nah, ini juga perlu pemahaman yang terus kita upgrade tentunya. Nah, dalam hal ini memang fungsi kami adalah melakukan pengawasan, memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, sehingga pemilu itu dapat dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas pemilu,
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, tentunya dalam melakukan fungsi pengawasan ini, kami juga memerlukan bantuan semua pihak, termasuk di dalamnya adalah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Yeah. Kami menyadari bahwa jumlah personil kami itu sangat terbatas, ya. Kemudian orang yang kita awasi itu sangat banyak. Nah, sehingga dengan demikian fungsi pengawasan partisipatif ini menjadi bagian yang cukup penting dan bahkan sangat penting untuk kita lakukan, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilu. Dan memang di sisi yang lain tujuannya adalah menciptakan situasi yang kondusif, artinya menciptakan masyarakat yang paham tentang apa itu pemilu, bagaimana melakukan pemilu, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di dalam perhelatan pesta demokrasi ini. Nah, sehingga memang akan tercipta kondisi yang kondusif, tentunya pemilu berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan di dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan, tentunya juga tertib, ya, tertib dengan aturan-aturan yang ada. Tidak hanya masyarakat saja, peserta pemilu juga harusnya memang karena kontestasi ini sebagai ajang legitimasi pergantian kepemimpinan yang menjadi corong-corong wakil-wakil rakyat nanti di eksekutif maupun di legislatif, tentunya memang seharusnya dapat memberikan contoh bagaimana berperilaku di dalam pelaksanaan pemilu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan malah sebaliknya gitu ya. Jangan malah sebaliknya yang seharusnya kami itu pasif itu menjadi aktif gitu. Kawan-kawan Satpol PP juga yang seharusnya ya cuman melakukan pemantauan akhirnya melakukan eksekusi. Jadi itu yang paling penting untuk kita sadari bersama-sama, untuk kita lakukan bersama-sama, tentunya untuk daerah kita, untuk bangsa kita. Oke, tapi seiring dengan berjalannya waktu sudah tertibkah para peserta pemilu ini? Sampai saat ini dinamika gitu. Dinamika penyelenggaraan pemilu dari pemilu ke pemilu memang kalau dari pemantauan kita ada beberapa yang tidak tertib memang. Jadi belum saatnya melakukan tindakan-tindakan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan mereka sudah lakukan. Nah, ini sebagai cerminan bahwa masih ada beberapa kawan-kawan yang belum tertib. Seharusnya memang ketika mengikuti sebuah kontestasi, aturan kontestasi itu menjadi harga mati yang harus dilakukan. Jadi jangan kemudian dilanggar gitu. Apalagi nanti menjadi calon-calon pemimpin, seharusnya ajang ini adalah menunjukkan bahwa saya mampu melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Buktinya saya sekarang tidak melanggar, kan begitu seharusnya. Gitu. Betul sekali ya. Silakan Pak Kaban untuk pemaparannya. Terima kasih. Mungkin kami ingin sampaikan pertama adalah sosialisasi pendamping politik dalam pengertian tusi kami di Badan Kesbangpol. Yang kedua mungkin sosialisasi pendidikan politik ketika kita melihat dari tahapan pemilu serentak 2024. Kalau dari sosialisasi pendidikan politik dari sisi tusi kami di Badan Kesbangpol, memang Kesbangpol memiliki tusi dan merangka memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari sosialisasi pendidikan politik ini artinya mempunyai dua pengertian. Pertama adalah dalam rangka political building, yang kedua political forming. Forming itu adalah membentuk kesadaran masyarakat agar sadar akan tanggung jawabnya dalam kedudukannya di politik secara di masyarakat. Kalau political building itu lebih ke membentuk masyarakat itu sendiri sadar akan tugas politiknya, seperti itu. Jadi siapa yang memiliki tugas pendidikan politik ya tentu kami pemerintah. Kedua juga partai politik sesuai dengan undang-undang partai politik yang memiliki tugas dalam rangka memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Bentuknya seperti kaderisasi untuk internal partai politik. Ketiga ya tentu lembaga-lembaga dalam hal ini penyelenggara pemilu. Perlu juga memberikan pendidikan politik. Tujuan dari pendidikan politik itu adalah ya utamanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Khususnya kalau dalam pemilu ya khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Itu pertama. Kedua kalau kita lihat dari tahapan pemilu di peraturan KPU nomor 15 tahun 2003 juga disinggung salah satu pasal yaitu pasal 79 menyinggung terkait dengan sosialisasi dan pendidikan politik. Di aturannya kan tentang masa kampanye, tahapan kampanye. Nah, di situ sudah jelas kalau kita lihat dengan fenomena sekarang memang di
tanggal 14 Desember 2022 sudah ditetapkan partai politik selaku peserta pemilu 2024. Ya. Dan ditetapkan juga di PKPU 3 tahun 2022, yaitu tahapan pemilu berlangsung pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. 10 November 2023 sampai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, di aturan PKPU 15 inilah diatur bahwa sebelum memasuki tahapan kampanye, partai politik peserta pemilu boleh melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Diatur pertama boleh memasang bendera. Kedua, melakukan pertemuan-pertemuan secara internal, dan kedua pemasangan bendera dan pertemuan internal di pertemuan hanya sebatas internal partai politik. Itu di garis bawah dulu. Kedua, ya disampaikan juga larangan-larangannya seperti apa. Adalah posisi sosial pendidikan politik sebelum masa kampanye dilarang mencitrakan diri, menggunakan APK. Nah, itu kan baik, kami di sini kan perlu ada sinergitas antara pemerintah daerah dan juga dengan penyelenggara dan juga partai politik. Untuk sosial pendidikan politik pertama kepada masyarakat sudah rutin kami laksanakan. Jadi seluruh tusi Kesbangpol itu untuk tahun 2023 ini adalah temanya yang satu, sukseskan pemilu 2024. Pertama kami lakukan dengan penguatan wawasan kebangsaan, artinya dalam rangka juga mensukseskan pemilu 2024. Kedua, kami juga lewat kerukunan umat beragama, kita moderasi beragama dalam rangka menolak politik identitas dalam pemilu 2024. Ya juga ketiga juga kami melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula, kepada unsur-unsur pemilih dari kelompok masyarakat tertentu. Ketiga juga kami terakhir membuat pendidikan politik kepada partai politik. Kami undang untuk mensosialisasikan ketentuan pemilu dan kesepahaman bersama terkait dengan ketentuan-ketentuan yang, karena kalau kita lihat ketentuannya pasti akan beririsan antara ketentuan terkait pemilu dan juga ketentuan daerah yang mengatur yang beririsan dengan pelaksanaan pemilu. Contoh terkait dengan sosialisasi pendidikan politik saat ini, tahapan sebelum kampanye, yaitu pendidikan politik, di mana sekarang kita lihat banyak partai politik yang sudah memasang APK. Seperti itu. Tapi kami tidak akan masuk ke dalam ketentuan pemilu, karena ketentuan pemilu itu sudah ada lembaga yang langsung mengawasi, yaitu Bawaslu. Tentu kami juga hanya akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan pelanggaran peraturan ataupun ketentuan yang mengatur, yaitu melalui tusi Pol PP. Nah, kalau kami lihat ketentuan pemilu, apakah partai politik peserta pemilu melanggar pemilu, itu bukan ranah kami, itu ranah dari penyelenggara pemilu yang mempunyai tusi pengawasan, yaitu Bawaslu. Tapi kalau ada partai politik yang anggap saat ini kan diperkenankan memasang bendera partai politik, ketika dia memasang bendera ataupun atribut parpol di daerah-daerah yang dilarang sesuai dengan ketentuan daerah, ya tentu kami melalui Satpol PP, tentu kami akan selalu koordinasi antara Pol PP dengan Kesbangpol, ya tentu akan menegur partai politik yang melanggar peraturan daerah. Peraturan daerah seperti apa yang melanggar, ya mungkin rekan kami dari Pol PP yang lebih banyak menjelaskan. Mungkin demikian. Artinya kami perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu dan juga peserta partai politik dalam rangka menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Buleleng. Baik, selanjutnya Pak Kasat Pol PP terkait tusi-tusinya ini menjelang pemilu 2024. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Kabupaten Buleleng. Kami dari Satpol PP. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu itu ada 3, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, di manakah fungsi daripada Kesbangpol dengan Satpol PP? Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan banyak, saya menambahkan mungkin sedikit atau lebih banyak nanti ya, tergantung ini konsekuensi masalahnya nanti. Satpol PP banyak beririsan dengan kegiatan pesta demokrasi yang tahapan kampanye pemilunya akan dimulai 28 November ya. Tetapi gaungnya sudah dari berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Nah, inilah yang menjadi masalah yang beririsan dengan kami selaku Satpol PP sebagai penyelenggara penegakan perda. Nah, pada saat workshop
pendidikan politik yang perlu kami sampaikan kepada bacaleg, kan masih bakal calon ini, belum caleg. Saya tekankan perda itu dibuat oleh pemerintahan, dalam hal ini adalah pemerintahan kabupaten. Pemerintahan kabupaten itu siapa aja? Itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Nah, mereka adalah calon-calon legislatif. Yang kita selenggarakan adalah produk yang mereka bikin. Nah, perda-perda apa saja dan perkada apa saja yang melanggar, di sini yang banyak kami temui yang beririsan terkait dengan pesta demokrasi adalah pemasangan atribut parpol. Ya. Atribut parpol beririsan dengan perda tentang reklame, yaitu Perda 11 tahun 2012. Di mana reklame itu apakah sama dengan atribut parpol? Nah, pengertian daripada reklame adalah benda, alat, atau media yang sesuai dengan corak susunan bertujuan komersil. Bertujuan komersil di sini artinya kan memperkenalkan, mensosialisasikan. Apakah atribut parpol itu masuk reklame? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan juga, masing-masing punya interpretasi. Kami dari Dinas Perizinan dan Pol PP juga tidak memasukkan atribut parpol itu sebagai reklame. Kenapa? Karena tidak ada tujuan komersil. Karena kalau mereka atribut parpol itu kami masukkan dalam reklame, tentu menjadi objek pajak nanti ke depannya. Tetapi mereka apabila memasang atribut parpol di papan billboard, tentu mereka menyewa. Tapi bukan sebagai objek pajak dia, menyewa gininya billboardnya itu. Nah, itu dari pajak reklame. Mereka agak beririsan dengan atribut parpol. Terus yang kedua yang sering beririsan adalah Perbup 51/2007 tentang kawasan steril. Nah, kawasan-kawasan steril di sini adalah untuk di Buleleng, yaitu tidak boleh memasang di depan sekolah atau di depan tempat ibadah. Nah, di sini banyak sekali terjadi ini juga salah interpretasi. Yang di mana dimaksud di depan sekolah atau di depan tempat ibadah. Nah, mudah-mudahan nanti muncul pertanyaan, nanti baru saya jawab nanti ya. Saya jelaskan nanti mereka tidak bertanya nanti. Dan selanjutnya di patung-patung yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng itu tidak boleh dipasangi dengan atribut organisasi, reklame maupun atribut parpol, itu tidak boleh. Dan yang terakhir yang paling sering beririsan adalah Perda Trantibum, yaitu di pasal 3 yang berbunyi dilarang menjemur, menempel, memasang atribut organisasi. Saya tidak menyebut atribut parpol ya, atribut organisasi, reklame, iklan pada pohon, jalan, fasilitas umum yang ada di Kabupaten Buleleng. Mungkin saat ini pemirsa banyak mengetahui ada atribut-atribut organisasi yang tertempel atau dipaku mungkin di pohon. Kalau itu iklan, reklame, itu sudah langsung kami berangus. Tetapi untuk atribut parpol, untuk hal ini saya minta petunjuk kepada pimpinan. Nah, dari pimpinan mengasih arahan untuk menyurati ketua-ketua parpolnya bahwa ada pelanggaran. Nah, kami sudah menyurati beberapa parpol itu, termasuk parpol yang besar dan kecil. Kami tidak membeda-bedakan. Kami memberitahukan ada pelanggaran perda pasal sekian-sekian, bahwa tidak boleh menempel, memasang, memaku atribut organisasi di fasilitas umum, di taman. Nah, itu tidak boleh. Akhirnya beberapa saat sudah berjalan seperti yang di Penarukan, itu sudah diturunkan oleh partai yang bersangkutan, sehingga
tidak ada lagi, atau mungkin masih ada ya. Kemarin saya dapat lapor juga di Gempol masih ada. Ya namanya masyarakat Indonesia itu tingkat disiplinnya agak kurang ya, cenderung ingin melanggar, cenderung ingin lebih dikenal ya itu ya. Kalau saya pedagang itu yang sering saya tertibkan itu modalnya modal bengkung. Makanya kemarin tapi kudu sabar ya Pak ya. Ya, makanya kemarin ada pelanggaran di Pilkada, saya daerah juga ada yang curi setat kampanye lah. Tetapi menjadi masalah manakala calon yang bersangkutan kalah, sehingga itu dijadikan alasan, oh ternyata calon yang menang itu melakukan pencurian setat. Nah nanti kedepannya ini pasti seperti ini juga untuk caleg-caleg ini legislatif ini ya, ada pencurian setat lah. Tapi kami sudah berusaha kami dari sisi Pemda tentu yang beririsan dengan Perda. Iya. Kalau di luar itu ya silakan, itu tugasnya daripada Bawaslu. Iya, itu tindakannya seperti apa Pak Kasat jika ada yang melanggar begitu? Jika ada yang melanggar, kalau umpamanya atribut, kalau yang dulu ya ada atribut Papua Selamat Hari Raya Galungan atau Selamat Hari Raya hari-hari tertentu. Kalau sudah kadaluarsa ya kami turunkan. Tapi begitu bendera parpolnya marak, nah kami kewalahan juga ini. Akhirnya kami minta petunjuk kepada pimpinan, bersurat aja ke parpolnya untuk mereka menurunkan sendiri. Karena apa? Karena ini bertentangan melanggar Perda 6 2009 tentang Tantibum. Yang seperti saya katakan tadi, dilarang menempel, menjemur di pohon, di fasilitas umum, di taman. Itu yang sudah kami laksanakan yang berkaitan dengan pemasangan atribut parpol. Oke, tapi langsung dieksekusi seperti itu ya Pak ya. Baik, kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa menyampaikan pesannya ke WA Pro 1 di 08113999 790 dalam Hai Balik Kenken. Terkait topiknya pendengar pendidikan politik menjelang pemilu bersama narasumber Ketua Bawaslu Buleleng Bapak Ikadek Carnawirata SH, Kaban Kesbangpol Kabupaten Buleleng Bapak Komang Kapatri Ariandono SIP, Kasatpol PP Kabupaten Buleleng Bapak Igede Arya Suwardana APMM. Sekali lagi kami sampaikan topiknya pendengar pendidikan politik menjelang pemilu ya. Selain Anda bisa beratensi di 24644, bisa ke WA Pro 1 di 081139999790. Mohon izin narasumber, sudah ada WA dari Pak Romi Sudite. Menyampaikan ada kasus pelanggaran pemilu lalu dilaporkan oleh warga masyarakat kepada pihak berwenang. Kemudian laporan tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya. Ujung-ujungnya laporan tersebut menguap entah kemana. Kesan masyarakat seperti itu apakah memang ada dan benar-benar terjadi? Antisipasi dari Bawaslu seperti apa? Nggih, langsung ditujukan kepada Pak Ketua. Silakan. Baik, terima kasih Pak Romi. Ini kesempatan pertama kami sudah diperhatikan oleh masyarakat, oleh Pak Romi tentunya, pendengar RRI. Laporan pemilu yang tadi disampaikan seolah-olah menguap gitu ya. Seolah-olah tidak ada, sudah dilaporkan tapi tidak jelas penanganannya seperti apa. Tentunya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Romi ataupun masyarakat jika menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, mau melaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Tentunya memang ada mekanisme, ada langkah-langkah yang harus kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagaimana kami melakukan proses-proses itu. Tentunya memang tidak serta-merta menguap seperti apa gitu kan. Yang jelas memang ketika itu memang memenuhi unsur-unsur gitu, pasti kita akan lakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang ada. Tidak bisa juga kami melakukan langkah-langkah di luar aturan yang ada. Kalaupun itu misalnya tidak bisa ditindaklanjuti, pasti pelapor itu kami berikan informasinya. Pasti akan kita sampaikan bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara tidak memenuhi unsur, kemudian ini dihentikan.
Kalau misalnya itu dilanjutkan ya semua diinformasikan kepada pelapor ya. Jadi pelapor masyarakat yang melapor itu pasti akan diberikan informasinya yang jelas bagaimana proses atau laporan yang disampaikan itu sudah sejauh mana perkembangannya atau seperti apa akhirnya itu disampaikan kepada pelapor. Jadi dalam hal ini memang jangan sampai nanti itu mengendorkan semangat masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan menyampaikan laporan kepada kami. Jadi tidak hanya laporan saja, bisa juga disampaikan informasi awal. Bisa menyampaikan informasi kepada Bawaslu. Bawaslu di sini ada dugaan begini. Oh, itu bisa ya masyarakat turut serta? Bisa melalui kanal telepon atau datang langsung ke Bawaslu, itu bisa disampaikan. Ada tugas kami untuk melakukan tindakan-tindakan penelusuran namanya. Jadi begitu ada informasi dari masyarakat, kita akan rapatkan dulu, kemudian apakah diputuskan akan dilakukan tindak lanjut atau tidak. Nah, kalau diputuskan dilakukan tindak lanjut, tentunya kami akan membentuk tim untuk melakukan tindak lanjut, untuk melakukan penelusuran. Outputnya adalah laporan hasil pengawasan. Nah, apakah kemudian dalam laporan hasil pengawasan itu diduga ada pelanggaran? Kalau misalnya ada, akan jadi temuan. Itu akan berproses, meskipun dari informasi awal. Kalau dari laporan, memang tentunya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, pelapor itu harus memenuhi syarat formil dan material itu. Berbeda dengan tindak pidana umum, ya. Pelapor itu dibebankan untuk menyampaikan secara utuh syarat formil dan material. Kalau misalnya syarat itu tidak terpenuhi, secara otomatis itu tidak bisa ditindaklanjuti dari laporan masyarakat. Dan itu bisa menjadi informasi awal gitu. Dan tidak berhenti juga gitu, tidak menguap juga, tidak kemana-mana gitu. Ketika misalnya ada masyarakat yang melapor, kemudian kami lakukan kajian awal, untuk memeriksa apakah syarat formil dan material sudah terpenuhi. Kalau misalnya terpenuhi, dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kalau tidak terpenuhi, juga disampaikan kepada masyarakat yang melapor, kemudian kami yang melakukan tindak lanjut dengan melakukan penelusuran maupun investigasi. Jadi sudah tidak mungkin menguap kemana-mana gitu ya. Terkecuali memang dalam pelaksanaan investigasi atau penelusurannya kami tidak menemukan bukti-bukti yang cukup. Karena tidak mudah juga menentukan apakah perbuatan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus diurai unsurnya. Apakah terpenuhi enggak perbuatan itu. Sehingga memang ke depannya langkah yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Karena memang di dalam hal ini kita juga menjalankan prinsip kepastian hukum. Harus jelas ini. Ketika orang itu diduga melanggar, kemudian sampai ke tahapan selanjutnya, ya memang harus benar-benar bisa dibuktikan kalau yang bersangkutan memang benar-benar melakukan tindakan pelanggaran itu. Ya, jadi ini perlu juga dipahami oleh masyarakat bahwa tidak mudah. Jadi memang sebelumnya juga ketika kita belum paham, seolah-olah si A melakukan perbuatan ini itu sudah pasti melanggar gitu. Jadi belum tentu. Ketika kita hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, apakah terpenuhi nggak semua unsur itu, sehingga dia dinyatakan melanggar aturan itu. Gitu. Jadi itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa melapor melalui pengawas-pengawas ad hoc kami yang ada di kecamatan, yang ada di desa. Memang nanti muaranya akan dibawa ke Bawaslu juga, ya. Jadi ini mendekatkan masyarakat dengan kanal-kanal untuk mereka dapat menyampaikan laporan ataupun informasi kepada Bawaslu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Kita sapa penelpon ya, mohon izin kepada ketiga narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Om Putu Wayang. Selamat pagi RRI. Iya, pagi RRI. Ini radionya agak mantul ini. Cukup monitor lewat handphone ya Pak ya. Ya, saya matiin radionya dulu ya. Nggih, jangan lama-lama durasi ya Om ya. Selamat pagi Bu Bunda Tante Ayu Sundari. Selamat pagi Bapak narasumber dari KPU ya. Bawaslu, Kesbangpol dan Satpol PP. Oh ya.
Nggih. Saya mau bertanya, tadi saya dengar tidak boleh pasang bendera di depan sekolah gitu ya. Dan termasuk di depan itu yang sebelah mana? Berarti harus dipasang di pinggir kiri kanan sekolah kan gitu bisa mungkin ya. Nggih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang bendera yang di parpol yang dipasang di pohon-pohon. Umpama pohon itu kan pohon milik parpol umpama ya. Terus otomatis dia memasang di pohonnya sendiri. Apa itu juga masalah ya? Apa itu disalahkan? Ya itu aja dulu, nanti saya balik tanya lagi. Terima kasih Baik, terima Bapak kasih. narasumber. Sukses. Ya, terima kasih Om Putu Wayang atas pertanyaannya. Selain Om Putu Wayang, kita menantikan atensi pendengar lain di 24644. Jikalau ada kendala sinyal dan mungkin minus ya pulsa handphonenya, bisa ke WA Pro 1 di 081139999790. Ya, mungkin Pak Ketua Bawaslu bisa menanggapi, Pak. Ya, terima kasih Pak Putu Wayang. Om Putu Wayang. Om Putu Om nih. Putu Wayang. Tadi sudah bertanya ke tantenya itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi juga sudah disampaikan beberapa oleh Pak Kasatpol PP berkaitan yang depan sekolah itu maksudnya seperti apa di dalam Perda. Nah, tentunya nanti di dalam ketentuan kampanye ketika sudah tiba saatnya nanti, tentunya KPU sebagai penyelenggara teknis akan menentukan zona-zona di mana boleh memasang alat peraga kampanye. Nah, itu nanti ditentukan oleh kawan-kawan di KPU bekerja sama dengan pemerintah daerah, dari yang paling bawah itu pemerintah desa, di mana sekiranya akan dijadikan tempat atau zona untuk boleh memasang alat peraga kampanye. Jadi tentunya kami akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan itu. Kalau misalnya dipasang di luar zona, gitu, nah itu juga menjadi ranah kami untuk kemudian melakukan pengawasan, kemudian juga merekomendasikan pada ujungnya ketika misalnya itu tidak diturunkan oleh pemiliknya, akan bekerja sama dengan pemerintah daerah juga, dengan Pak Kasat juga nanti gitu untuk melakukan eksekusi. Karena kewenangan eksekusi itu tidak ada di kami. Jadi kami hanya melakukan pengawasan, kemudian merekomendasikan kepada instansi atau pemerintah daerah untuk dilakukan upaya penertiban. Nah, termasuk juga misalnya kalau saat ini di depan sekolah ini di mana ini gitu misalnya kan. Sampai saat ini yang ada di aturan itu yang menempel di pagar sekolah gitu. Ini di luar Perda ya, di luar Perda. Kalau Perda mungkin jaraknya nanti Pak Kasatpol PP yang menjelaskan ini. Jaraknya berapa meter dari sekolah yang dimaksud dengan depan sekolah, apakah seberang jalannya atau seperti apa, nanti mungkin disampaikan secara detail sesuai dengan peraturan daerah. Tapi nanti ketika di dalam masa kampanye, kami juga menggunakan pisau analisisnya adalah peraturan daerah juga. Oh, ini ternyata melanggar peraturan daerah juga gitu. Misalnya dipasang di fasilitas-fasilitas umum, itu juga menjadi atensi kami ketika di masa kampanye. Nah, kalau di luar masa kampanye, seperti sekarang misalnya di tahapan sosialisasi, sejauh ini kami hanya baru dibekali oleh surat edaran oleh pimpinan kami. Tentunya kan semangat kita juga harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan kami. Meskipun secara tertulis sudah ada tertuang di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang pelaksanaan kampanye, khususnya di pasal 79 tentang sosialisasi dan pendidikan politik, yang boleh dipasang itu hanya ada 2. Tetapi ada surat edaran yang diberikan oleh pimpinan kami, tentunya sudah melalui konsolidasi atau komunikasi dengan pimpinan KPU di pusat, bahwa masih memberikan toleransi pemasangan spanduk, umbul-umbul ataupun baliho asal kontennya tidak mengajak dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang. Ada keputusan MK nomor 65 tentang bahwa tempat ibadah itu sekarang sudah tidak boleh sama sekali dilakukan aktivitas-aktivitas kampanye. Baik pemasangan atribut atau kalau dulu masih boleh asal tidak ada atribut. Jadi boleh menyampaikan pesan-pesan kampanye. Kalau sekarang sama sekali tidak boleh. Yang boleh itu masih di tempat pendidikan, dan itu juga sudah dibatasi.
Di tempat pendidikan di mana? Kalau misalnya di sekolah SMA, di sekolah, di sana ada masyarakat yang belum mempunyai hak pilih. Jadi persoalan juga nantinya. Kemudian yang di tempat pendidikan yang dimaksudkan itu yang banyak sekarang disampaikan adalah di kampus. Di kampus itu adalah ruang yang cukup bagus untuk para peserta pemilu menyampaikan visi dan misi. Kemudian masyarakatnya di sana juga sudah punya hak pilih semua dong, karena anak-anak yang sudah mahasiswa pasti sudah semua punya hak pilih. Nah, tentunya hal ini juga harus diperhatikan dengan baik oleh kawan-kawan peserta pemilu. Sekali lagi seperti tadi Pak Kasat Pol bilang juga bahwa nanti bapak-bapak ini ketika terpilih akan membuat peraturan gitu. Ya, jadi mulailah untuk mentaati dulu peraturan yang ada, kemudian nanti mewakili masyarakat membentuk peraturan untuk mengatur tata kehidupan di masyarakat. Jadi ini yang perlu kita tekankan juga, sehingga memang ketertiban ini kalau hanya dilakukan oleh Bawaslu saja mengawasi, kemudian ditertibkan oleh Satpol PP, peserta pemilu tidak tertib kan repot juga nanti. Gitu. Oke, ya, iya. ini perlu tangan-tangan kita bersama-sama. Gimana Pak Kasatpol PP, ada tambahannya? Mohon maaf tadi apa aja pertanyaannya agak terputus tadi. Depan sekolah itu. Itu ya, depan sekolah itu di mana? Depan sekolah aja. itu di mana saja, diperjelas gitu. Iya. Oke. Memang kalau dari sisi Satpol PP ya sebagai penyelenggara penegakan perda, kita bukan hanya mengacu kepada atribut parpol aja, tetapi ini adalah atribut organisasi yang sifatnya umum. Jangankan parpol, yang umum saja itu tidak diperbolehkan di depan sekolah. Nah, di depan sekolah kalau dari sisi perda itu untuk kita cermati, di depan sekolah itu bukan di seberang jalan. Nah, kadang-kadang interpretasi masyarakat, apakah di depan sekolah itu seberang jalan itu masuk? Nah, kalau di perda itu tidak masuk. Yang dimasukkan di depan sekolah itu adalah sekolah itu atau tempat ibadah kan ada biasanya kalau di Bali kan pagar pembatas ya. Nah, di depannya itu antara trotoar dengan pagar sekolah atau pagar tempat ibadah. Nah, itu yang dimasukkan di depan sekolah atau di depan tempat ibadah. Oke, ya. Semoga Om Wayang sudah jelas ya. Ya. Kalau belum jelas silakan beratensi kembali, bertanya kembali. Berdering kembali, mohon izin narasumber kita menyapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi menuju siang. Menuju siang, Semoga G. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih. Pro 1, Pak. Pro 1 ya. Iya, ya. bukan Pro 2, Pro 2 di Dengan sebelah. Ibu Sinari ya? Nggih, betul sekali Pak Anggas, silakan. Om Swastiastu Bapak narasumber, ini Pak Kapa, ini profesional sekali ini. Ini yang begini-gini di persoalan sekda, hastung karir di depan. Ya, ini pinter cakap orangnya ini, luar biasa. Pak Satpol PP juga Satpol PP dan Pak Ketua Bawaslu ya. Begini, ini saya singkat saja. Nggih. Di dalam pesta demokrasi ini, jadi tentunya kan ada terutama di masyarakat. Ini tentunya mungkin tugas semua ya, terutama sekarang yang mengawali kan Satpol PP ya, Pol PP yang ada di Petain Buleleng. Pertama ini dalam pemasangan alat peraga itu. Kadang-kadang alat peraga ini kan selalu dia diingat memasang, tetapi ketika nanti pada saat waktunya sudah selesai berakhir, siapa yang buka tidak ada itu. Nah, ini mungkin bisa diwacanakan lebih awal dengan para caleg dan para kandidat. Nah, itu sih. Yang kedua, jadi dia memasang pada saat dia memasang itu tidak memenuhi unsur estetikanya. Terpasang di pojok, tetapi keamanannya itu tidak diperhatikan. Terkadang sering sekali alat peraga itu roboh gara-gara diterpa angin, mungkin kurang paten lah. Nah, ini mungkin bisa nanti diwacanakan, dijabarkan. Begitu juga dengan Bapak Bawaslu sekarang mungkin bisa diwacanakan dengan para kandidat yang ikut kontes di Pileg atau mungkin di 2024. Sehingga nanti benar-benar ini adalah satu kota ini juga kelihatan bagus di dalam penataan pemasangan gambar, dan kedua untuk keamanan juga. Tuh. Terus yang terakhir begini Pak, mungkin karena tidak pas mungkin saya ngomong seperti ini. Saya maksudnya hanya mungkin membayangkan gitu seperti ini ya, contoh mungkin karena tidak ada di sini salah satu yang ikut di sini KPU gitu. Mohon maaf soal ini. Ini cuma mudah-mudahan bisa disuarakan, didengar sama masyarakat itu. Bahwa begini, tidak ada aturan yang mengatur misalnya kalau kandidat calon DPR yang misalnya katakanlah yang sudah 2 kali menjabat dia naik
kelas menjadi ke provinsi, yang kedua juga provinsi sudah 3 kali naik ke pusat, ke Senayan tuh misalnya, sehingga kan regenerasinya dapat. Ini kok itu saja, HP ping 5 naik ping 6 gitu, sekarang sampai anak cucunya tuh, ini sama dengan, menurut saya itu sama bagian dari korupsi nih, gitu. Artinya simbangan nilai kader lainnya yang maju gitu. Itu tuh mohon maaf, ini kan tidak ada konotasinya ke sini, saya cuma bongkar saja. Tapi yang jelas, satu pemilu ini ya sangat peduli sekali ini dengan Bapak narasumber. Semoga kita ikut menjaga juga ketertiban dan situasi biar kondusif itu dulu Pak. Sekian, terima kasih dari saya. Om, Santi Om. Ya, terima kasih Pak Anggas yang ada di kubu tambahan. Ini memang kritis ya, Pak Anggas ya, memang kritis. Selain Pak Anggas, kita menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau bisa menyampaikan WhatsApp-nya ke nomor 081139999790. Tapi sebelum berdering kembali 24644, selamat pagi. Ya, volume radio mohon maaf, dengan siapa? Siapa dengan? Dibolak-balik ya dengan Pak Made Ribek. Halo Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber. Swastiastu Pak Made. Yen sing ada pelanggaran kan sing man megai. Bapak-bapak diangkat jadi petugas karena pasti ada pelanggaran. Itu dibalik Rubin itu Bang. Pasti ada putih, ada selam. Yang si adik itu mulus, berarti bapak-bapak ini kan bengongnya lah terus. Lamun. Apa Bang? Jangan apa biasa gue ini apa pun aja cewek ini apa tuh. Cuma sayangnya saya sekarang kalau dulu dari Bawaslu Bali pernah datang Pak, karena saya kritik masalah daftar. Bu Aryani pernah datang tahun 2017 Pak, apa 16. Jadi Maliase masih. Jadi yang tahu doa saya di RRI sudah tidak ada sekarang, sudah linear pensiun. Hanya satu masih aktif, mungkin masih di Kominfo itu, Roy Astika. Oh iya. Ya itu Bang Roy. saya Pak di waktu di GOR. Ya, langsung ke poinnya ya Pak Made. Itulah poinnya. Mengurangi pelanggaran, tapi kalau tidak ada tidak mungkin Pak ya. Kalau siapapun punya ambisi untuk tidak tahu untuknya itu saya tidak tahu Pak ya. Aman ke Kemanten nimbreng Bapak. Namanya Mbak Isundari saya masih milih temel meskipun tidak pas dengan Pak Mas Terkirang, ampure. Lepas rindu Pak. Om, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Made Ribek, ini selalu intermezzo ya di awalnya ya. Baik, selain Pak Made Ribek mungkin ada penelpon lain, pendengar lain di 24644. Sekali lagi jika tidak bisa beratensi di 24644 bisa ke WA per 1 di 0811 3999 790. Mohon maaf ini ya, kita izin untuk jeda sejenak sebelum dijawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas-asas pemilu di Indonesia terdiri dari 6 hal. Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati nurani. Asas umum dalam pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. Asas bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihan sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapapun. Keamanan kebebasan ini juga dijamin oleh undang-undang. Asas rahasia mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara, pilihan dari setiap warga negara atau sebagai pemilih akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Asas jujur yaitu setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas adil dalam pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan pihak manapun.
Bu Sri, bawa apa itu, Bu? Bu Sinta, ini loh, sini. Duh, baik sekali calon pemimpin itu. Kami semua dikasih sembako. Di dalamnya, Bu ya, ada amplopnya pula. Senang kami sama calon seperti itu. Nanti kami mau nyoblos beliau saja. Waduh, Bu Sri, itu namanya money politik. Money politik? Apa itu, Bu? Setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang, sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Mereka disebut melakukan money politik. Money politik atau politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye dan merupakan salah satu bentuk suap. Memilih dari hati nurani ya, bukan karena diiming-imingi uang. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog interaktif Hai Balikenken pendengar seputar topik pendidikan politik menjelang pemilu. Silakan untuk dijawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Anggas ataupun Pak Madiri begitu ya. Yang pertama Pak Kasatpol PP. Ya. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk Pak Anggas. Ini pertanyaan yang agak banyak kaitannya dengan tugas kami di Satpol PP ya. Yang pertama yaitu pemasangan alat peraga, siapa yang buka. Nah, ini siapa yang buka ini? Alat peraga kadang-kadang ini dipasang sebelum masa kampanye. Sekarang kan kampanyenya belum ya. Seperti ucapan selamat hari raya. Apakah itu termasuk alat peraga? Di sini kami melihat apakah ini bertentangan dengan Perda atau tidak. Ternyata kan tidak. Mereka memasang di luar yang dilarang itu ya. Artinya di samping di luar trotoar itu ya. Cuma yang menjadi masalah di sini kadang-kadang aspek estetika, keindahannya, terus aspek keselamatan. Nah ini kadang-kadang akhir rayanya belum berakhir itu sudah pada patah, jatuh. Sehingga tugas kamilah yang menertibkan jadinya. Ya Kang Wang kira PR nang kidang nogen. Itulah alat peraga. Akhirnya dengan alat peraga yang sudah kadaluarsa, memang sudah menjadi kewajiban kami Satpol PP menertibkan hal-hal atribut organisasi reklame yang sudah kadaluarsa maupun yang sudah dalam artian konstruksinya, estetikanya, keindahannya itu sudah tidak memenuhi ketentuan lagi sehingga harus ditertibkan. Artinya keindahannya di sini ya sudah pada robek-robek gitu. Biar masyarakat itu mengerti ya kenapa ini atribut saya kok diturunkan. Kami itu sebelum kami tertibkan kami foto dulu tuh. Oh ini loh atribut parfum jatuh atau udah robek-robek. Sehingga kami punya kewajiban untuk menertibkan. Terus yang dari Pak Riba pasti ada pelanggaran. Ya namanya kita hidup di dunia, pemerintah hadir adalah untuk menertibkan, untuk menyelesaikan permasalahan. Saya mendengar petuah dari pimpinan kami, semasih kita hidup pasti ada masalah. Ya, kalau sudah mati baru tidak ada masalah, itu dibilangnya. Ya, kita sebagai aparat pemerintah adalah bertugas untuk menyelesaikan masalah. Salah satu masalah di sini adalah masalah pelanggaran. Pelanggaran bisa dilakukan oleh siapa aja. Kalau terkait dengan pemilu, terkait dengan pilkada, pasti ada pelanggaran. Sudah tahu di aturannya, ada kayak curi cetat, pemaluan lebih terkenal gitu jadinya. Seperti kampanye sekarang, sebenarnya kan belum masa kampanye, tetapi pasti ada banyak pelanggaran. Sudah tahu ada ini larangan tidak boleh memasang menempel atribut parpol ataupun atribut organisasi di pohon atau di tempat-tempat yang dilarang. Masih juga ada
larangan. Nggak tahu saya apakah antara yang memasang ini dengan yang mengasih upah itu ada pemberitahuan enggak? Ini dipasang di sini. Kalau ada pemberitahuan atau pendidikan politik seperti ini kan bagus tujuannya ya, kita mengasih informasi kepada masyarakat. Tidak boleh loh memasang atribut organisasi di tempat-tempat yang memang dilarang oleh Perda. Itu. Saya kira itu dari pertanyaan Pak Anggas dan Pak Ribak dari sisi penegakan Perda. Terus selanjutnya mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh Bawaslu ya. Calon kandidat ini Bawaslu yang lebih tepat untuk menjawab ini. Oke, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Anggas. Beliau saya kenal sejak dulu ini dan dulu kalau pas perhelatan pemilu sering berkonsultasi ke Bawaslu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan siapa yang masang, siapa yang ngelepas gitu. Seharusnya di dalam perhelatan pemilu, khususnya di masa kampanye nanti, memang ini sudah penyakit sejak dari pemilu ke pemilu gitu. Ingat masang lupa lepas gitu, ya. Kalau kegiatan yang lain ingat masang lupa lepas ini bahaya ini. Ya, tentunya memang siapa yang memasang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia pasang. Kemudian ketika saatnya sudah berakhir harus dilakukan melepasnya itu juga dilakukan menjadi bagian dari tanggung jawab mereka yang masang gitu. Nah terlebih nanti di dalam masa kampanye mengingat bahwa 3 hari sebelum pungut hitung, sejak 3 hari sebelum pungut hitung itu adalah masa tenang, sehingga di sana tidak boleh sama sekali dilakukan aktivitas kampanye. Tentunya sebelum itu sudah harus clear dong, gitu. Sudah harus, ayo kita lepas bersama-sama. Yang masang, ayo tolong dilepas, karena ini sudah tidak masanya kampanye lagi. Nah ini menjadi tanggung jawab yang melekat bagi kawan-kawan peserta pemilu yang melakukan pemasangan APK yang digunakan untuk berkampanye. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan aturan masa jabatan legislatif ini, sejauh ini kami belum menemukan aturan Pak Anggas ya, berkaitan dengan misalnya legislatif DPRD kabupaten kota hanya boleh menjabat sekian kali, itu belum ada aturan yang mengatur berkaitan dengan ini. Kecuali kami, kalau kami di Bawaslu hanya boleh 2 periode, 2 masa jabatan. Jadi sisanya nggak boleh lagi nih dalam satu kabupaten. Bolehnya lompatannya naik atau nyebrang ke penyelenggara teknis. Nah untuk ini memang belum ada aturan yang mengatur tentang masa jabatannya berapa kali. Nah kemudian Pak Riba juga, terima kasih Pak Riba, beliau cukup perhatian dengan Bawaslu, bahkan dulu sering datang ke Bawaslu untuk sekedar ngobrol lah berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Memang hitam putih itu pasti akan selalu ada. Jadi tujuan kami yang dibiayai oleh negara melalui uang rakyat ini, setidaknya keberadaan kami itu dapat meminimalkan hitamnya gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya sudah ada petugas yang dibentuk itu pelanggarannya malah trennya naik gitu kan. Nah itu berarti kan kami nggak kerja, kami bengong-bengong aja gitu. Nah memang di dalam pelaksanaan pemilu ini selalu ada pelanggaran-pelanggaran. Tapi seperti yang kita lihat khususnya di Kabupaten Buleleng, trennya kan semakin turun. Kalau dulu Buleleng berdasarkan IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, saya ingat masih jadi pengawas pemilu di kecamatan, itu Buleleng zona merah. Dan bahkan ada beberapa kecamatan zona hitam. Tetapi sekarang Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia bahwa Buleleng itu sudah zona orange gitu. Ya, sudah tidak merah lagi kayak dulu kan. Biasanya terutama di perhelatan pemilihan kepala daerah, Buleleng ini kan barometer politiknya karena suaranya terbesar gitu kan. Sehingga potensi-potensi masalah itu lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Tapi trennya kita lihat bahwa Buleleng semakin baik. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini semakin baik lagi. Kita harus belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya untuk kita bersama-sama memperbaiki cara-cara kita berdemokrasi. Ini adalah pesta demokrasi. Seharusnya orang pesta itu jangan berantem, ya, jangan melanggar gitu.
tapi kita harus mengisi dengan sukacita, kemudian taat dengan peraturan yang ada gitu. Oke, Pak Kaban mungkin ada tambahan untuk mengapresiasi ataupun menanggapi? Mungkin yang himpunnya dua pertanyaan tadi. Pertama, poin pertama adalah pendidikan politik adalah tanggung jawab bersama dan harus menjadi komitmen bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah, peserta partai politik ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Kalau kita lihat dari tujuan pendidikan politik kan dalam rangka membentuk masyarakat cerdas berpolitik. Jadi tujuan akhirnya adalah, capaian akhirnya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Jadi kalau kita tidak punya komitmen yang sama, jangan sampai nanti masyarakat menjadi apatis terhadap politik kan ya. Apa yang menjadi tujuan kita meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, ya tentu itu menjadi kontradiktif nantinya kalau kita selaku pemerintah, selaku penyelenggara dan selaku partai politik tidak menjunjung tinggi apa yang namanya komitmen bersama tadi. Itu pertama. Kedua juga terkait dengan tadi yang disampaikan masalah partai politik yang juga punya tanggung jawab bersama terhadap pendidikan politik, itu kan ada bentuknya dalam bentuk kaderisasi. Nah, kaderisasi ini kan harus juga kita membentuk insan-insan cerdas politik di partai politik. Artinya apa? Ketika kaderisasi tidak berjalan di partai politik, ya tentu kita akan melewatkan celah-celah dalam arti partai politik. Seperti sekarang mungkin ceruk milenialnya cukup tinggi di daftar pemilih kita secara umum di Indonesia ataupun juga di Bali. Jadi kalau partai politik tidak melakukan kaderisasi, ya ke depan akan kehilangan celah-celah ceruk-ceruk pemilih itu kan, seperti itu maksud bagian dari pendidikan politik. Seperti yang tadi sampaikan pemerintah, Pol PP juga punya fungsi pendidikan politik. Kalau tidak melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan daerah, ya itu akan menjadi stigma negatif di masyarakat. Ya, masyarakat menjadi apatis kan seperti itu. Jadi semua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pendidikan politik ini. Kalau kita tema sekarang adalah pendidikan politik. Kalau kemarin kayak partai politik di Buleleng kemarin sudah semua partai politik mendatangi deklarasi pemilu, yaitu untuk sukseskan pemilu 2024. Itu dan ke depan juga kami akan juga rencana hari Kamis kita akan melakukan deklarasi damai oleh kerukunan umat beragama semua majelis umat, jadi untuk mendukung suksesnya pemilu 2024. Oke, ya tanpa terasa ya hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita berbincang dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken. Sebagai penutup ini siapa mewakili harapan ataupun mungkin sudah dari awal ya disampaikan harapan dan juga bagaimana dari ranahnya masing-masing. Dari ranahnya masing-masing. Oke, singkat padat jelas ya dari Pak Ketua. Ya, tentunya memang kami di pengawas pemilu berharap bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan pemilu di tahun 2024 ini, sehingga pemilu itu dapat terlaksana sesuai dengan prinsip dan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta taat akan peraturan perundang-undangan demi Buleleng tercinta. Baik, berikutnya Pak Kaban sebelum Pak Kasatpol. Terkait dengan pemilu 2024 ini sesuai dengan tusi kami Kesbangpol, yaitu pertama meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik itu pemilu 2024 ataupun pemilu kada nanti 2024 yang dilaksanakan pada 2024 juga. Kedua juga sesuai dengan tusi kami, yaitu terciptanya kondisivitas wilayah yang aman di Kabupaten Buleleng melalui fungsi pendidikan politik ini. Baik, Pak Kasatpol PP silakan. Yang perlu kami garis bawahi di sini adalah bacaleg. Bacaleg ini adalah calon legislatif. Setelah menjadi legislatif adalah pembuat perda. Mari kita sama-sama tegakkan perda, percayakan kepada kami untuk menegakkan perda ini, dan tolong taati peraturan daerah ini, jangan menjadi contoh yang melakukan pelanggaran perda. Baik, terima kasih atas closing statementnya dari ketiga narasumber. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilu di 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak banyak pelanggaran seperti kampanye hitam, fitnah ataupun hoax pada pemilu-pemilu sebelumnya. Terima kasih Bapak IKD Carnawirato SH selaku Ketua Bawaslu Buleleng, Bapak Komang Kapatri Ariandono SIP, Kaban Kesbangpol Kabupaten Buleleng, serta Bapak IGD Arya Suwardana AP MM, Kasatpol PP Kabupaten Buleleng telah berkenan hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja dan menyapa pendengar dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken seputar topik pendidikan politik menjelang pemilu. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Bali Ken Ken edisi Selasa 3 Oktober 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.